Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi. Dan kisah horor malam ini datang dari salah satu Wawa aku yang namanya Ami dari Sumatera Barat. Halo Ami. Nah, waktu aku ceritain ke HW tentang sekolah angker lalu, Wak, banyak nih dari Wawa yang juga sharing tentang keangkeran sekolah kalian masing-masing. Emang kayak cerita horor sekolah tuh nggak pernah ada habis-habisnya, Wak, ya? Pasti ada aja ya kan? Nah, ini nih termasuk kisah horor kita malam ini, di mana Ami ini juga menceritakan pengalaman horornya yang bukan hanya dia sendiri saja yang ngalamin, melainkan seluruh teman-teman di sekolahnya pun menjadi saksi, Wak, pada saat kejadian menyeramkan ini terjadi. Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Atau kalian malah penasaran sama ini? Sama benda kecil yang terpampang di sini? Bentuknya memang kecil, Wak, memang, tapi manfaatnya banyak kali biar kalian tahu. Jadi, Wak, ini adalah Sharp Mobile Purifier tipe IgNM1 yang dapat melumpuhkan virus di udara, Wak. Nah, kenapa aku taruh ini di dekat aku? Karena Mobile Air Purifier dari Sharp ini bisa menghembuskan ion plasma cluster sebanyak 100.000 per cm kubik pada jarak tertentu. Nah, ion plasma cluster ini, Wak, bisa melumpuhkan virus dan bakteri yang berbahaya untuk kesehatan kita. Dan selain itu juga ion plasma cluster ini juga bisa menetralisir bau nggak sedap, bahkan bisa menurunkan stres dan menambahkan konsentrasi, Wak. Masa iya sekecil ini bisa banyak kali manfaatnya? Ya memang banyak. Karena manfaat dari ion plasma cluster yang sudah aku bilang tadi, Wak, itu udah diteliti dan diakui oleh 32 institut di 8 negara di dunia sejak 21 tahun yang lalu. Nah, di zaman pandemi kayak gini, Wak, memang penting kali punya alat kayak gini, ya kan? Keren. Nah, banyak kali kan memang manfaatnya, Wak. Benar-benar bisa menjaga kualitas udara di sekitar aku. Makanya aku taruh di dekat aku ini. Apalagi sekarang yang kalian tahu polusi udara udah semakin ngeri dan membahayakan pernafasan kan. Dan selain itu juga, Wak, ya, yang aku suka dari air purifier ini adalah karena ukurannya mini, Wak, compact, bisa dibawa kemana-mana. Ada warna hitam dan ada warna putih juga. Nah, karena bentuknya yang praktis ini, jadi penjernih udara ini dapat digunakan dengan dua cara, Wak. Bisa digantung di leher untuk temenin kalian keluar rumah atau saat ketemu orang banyak, atau juga bisa diletakkan di atas meja kayak gini. Bisa kalian taruh di samping meja tempat tidur kalian. Nah, ini aku juga bisa nih taruh pada saat aku lagi syuting sama kalian. Berat kalau misalnya digantung di leher? Tidak, Wak, tidak. Enteng kali. Cuma 110 gram. Dan ini lihat ya, ukurannya itu memang cuma kayak sebesar telapak tangan aku aja, ya kan? Lebih besar lagi telapak tangan aku, lebih kecilnya. Kecil, praktis sekali. Itulah kenapa aku selalu membawa ion plasma cluster ini kemanapun aku berada, karena banyak kali manfaatnya, Wak, ya kan? Nah, sekarang nih barulah ya kita masuk ke kisah horor Wawa di sekolah lagi. Cekedap. Tuh, Mas. Oke, Wak, jadi kisah horornya Ami malam ini berawal dari salah satu SMP yang berada di Sumatera Barat, Wak. Nah, SMP ini memang lumayan terkenal karena prestasi terbaik siswa-siswanya. Tapi sebenarnya, Wak, SMP ini, kata Ami, menyembunyikan sebuah sejarah kelam yang berkaitan erat dengan pembantaian para pemberontaknya Perang Padri, Wak. Yang menurut kesaksian kakeknya Ami sendiri, yang merupakan salah satu polisi pada saat itu, Wak, para pemberontak tersebut dihilangkan nyawanya, tembak mati di sekolah itu. Jadi lumayan ada sejarah kelam tentang sekolah ini kan. Nah, sekolahnya di mana? Nggak dikasih tahu lah. Tapi yang jelas, Wak, sejak kelas 1 SMP, Ami ini mengaku sebenarnya di sekolah ini memang udah banyak kali kejadian aneh. Mulai dari cerita teman-temannya Ami, bahkan pengalaman pribadi Ami sendiri. Nah, di sini Ami mau ceritain kejadian yang menurut Ami paling epik, Wak. Jadi kisahnya itu bermula pada saat Ami ini duduk di kelas 2 SMP. Nah, posisi kelas dalam SMP mereka itu kayak berhadap-hadapan gitu, Wak. Misalnya nanti di sisi kanannya itu kelas 81 sampai 85. Nah, nanti di sisi kirinya 86 sampai 89. Dan nanti di antara kelas tersebut ada kayak lapangan berumput gitu loh, Wak. Dan di ujungnya itu kayak ada kantin dekat 89. 89 tadi di sini, di situ. Nah, kebayang ya kalian kurang lebih posisinya. Nah, posisi kelas Ami dan teman-temannya tempati adalah di kelas 89 ini, Wak, yang di dekat kantin. Di mana kelas itu merupakan bekas gudang tempat kerajinan, Wak, yang memang disengaja diubah menjadi kelas reguler karena sekolah mereka ini lagi kayak kekurangan kelas gitulah. Dan selain kelas ini merupakan bekas ruang kerajinan, konon katanya juga nih, Wak, ya, di kelas itu ada jasad anak kecil yang dikubur tepat di depan kebun kelas mereka. Tuh, kan depannya ada kayak taman-taman kan, dikuburnya di situ katanya. Ini kalian ingat bagian sini ya. Nah, tapi sebenarnya cerita itu ya udah cuma kayak cerita-cerita belaka aja, Wak, yang nanti akan dijadikan topik waktu istirahat datang gitu kan, diobrol-obrolin. Tapi itu awalnya. Sampailah saatnya Ami dan teman-temannya ini sendiri mengalami peristiwa menakutkan itu bersama-sama langsung, Wak.
Nah jadi ya waktu itu kan Ami sama kawan-kawannya itu lagi ya beraktivitas seperti biasa lah bersama ibu gurunya, Ibu Sri lah kita panggil ya. Ini ibu guru seni budaya. Dan kebetulan waktu itu lagi mendung Wak, yang akhirnya membuat ya hawa kelas itu dingin lah gitu. Saking dinginnya Ami yang duduk di bangku kedua bersama temannya pun kayak saling berpegangan tangan gitu untuk sama-sama membuat kehangatan lah. Dan hal ini nggak cuma dirasain sama mereka berdua aja, Bu Sri gurunya pun merasakan hawa dingin ini saat teman-temannya juga. Tapi Wak, menurut Bu Sri dinginnya tuh kayak nggak biasa. Bu Sri merasa ada yang nggak beres dengan hawa dingin itu. Akhirnya Bu Sri pun mintalah kepala kelas untuk nak tolong tutup jendela sama pintu ya biar anginnya nggak masuk. Dingin kali suasana hari ini gitu kan. Dan Ami serta teman-teman di sekelasnya pun juga merasakan dingin yang ada di kelas itu tuh kayak betul-betul aneh kali gitu dinginnya Wak. Kayak betul-betul nusuk kali. Mendung gak cuma hari itu aja, beberapa kali juga udah pernah mendung, tapi gak pernah sedingin ini. Tapi kenapa pas mendung kali ini itu kayak nusuk kali rasanya. Gak pernah ya kayak gitu Nat. Tapi ya meskipun begitu pelajaran pun tetap berlangsung Wak seperti biasa, walaupun dengan suasana yang aneh tersebut. Nah singkat cerita Wak, bel istirahat pun berbunyi ya seperti biasalah. Anak-anak kelas pun mulailah keluar menuju ke kantin dan beristirahat, yang memang kantinnya itu posisinya kan dekat samping kelas mereka tuh. Nah pada saat itu Wak, keadaan kantin yang memang sangat ramai. Ami dan 2 orang temannya pun waktu itu datang ke kantin tapi nggak langsung jajan. Mereka duduk lagi tuh di dekat pintu rumahnya Bu Kantin Wak. Nah kebetulan nih Wak ya, suaminya ibu kantin tersebut merupakan kayak penjaga sekolah, makanya rumahnya tuh ada di dalam sekolah. Dan sedikit informasi tentang ibu kantin Wak ya, ini nanti ada kaitannya nanti tentang cerita ini. Jadi informasinya adalah Ami ini tahu kalau ibu kantin ini memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan nih bungsu. Nah anak bungsu perempuannya ibu kantin ini berusia sekitar 8 tahun Wak, dan dia punya kebiasaan selalu kayak kelihatan mondar-mandir gitulah di sekitar rumah setiap kali jam istirahat. Lumayan aktif gitulah Wak anaknya, entah itu dia main, entah itu dia berangkat sekolah ataupun dia bantu mamanya. Pokoknya lebih sering kelihatan anak ketiga ini dibanding 2 abang-abangnya itu. Nah hari itu entah kenapa Ami ini kayak malah kecarian si adek ini di mana gitu. Kita sebut aja nama adek ini Mimi ya. Mana si Mimi ya, kok tumben-tumbennya nggak nampak. Biasa jam-jam segini udah nongol dia ini dekat kantin, kok ini nggak ya tumben-tumbennya. Mungkin lagi ada di dalam gitu ya, apalagi kayak gimana. Udah tuh nggak begitu diambil pusing tuh sama Ami Wak. Dah sampailah akhirnya setelah Ami dan teman-temannya ini memutuskan untuk ayo kita ambil tempat duduk makan kita lagi. Nah Ami waktu itu sekilas melihat di depan kelasnya mereka yang bersampingan sama kantin tadi kan ada taman kan Wak. Nah di sana Ami lihat ada kawannya yang namanya Nurul. Nah Nurul ini Wak merupakan anak yang lumayan populer kali lah di sekolahnya, karena Nurul itu memiliki wajah yang cantik, tubuhnya tuh berisi, pipinya cabi. Anaknya juga suka ceplos-ceplos kata si Abi, dan kadang suka nyindir penampilan orang kata si Abi Wak, si Nurul ini. Nah si Nurul itu lagi duduk di beton yang dibuat kayak berbentuk persegi gitu Wak di depan kelasnya. Nah di tengah persegi beton itu ada kayak taman kecil, jadi kayak kursi petak gitulah, di tengahnya ada taman ya. Nah si Nurul duduk di situ sambil iseng-iseng cabut-cabutin rumput Wak. Nah ibu kantin yang melihat Nurul lagi cabut-cabutin rumput itu tiba-tiba langsung bilang gini, Nurul, hati-hati di sana. Jangan salah cabut Nurul. Nah Nurul yang dengar itu ya udah dia cuma diam aja dan menganggap omongan ibu itu ya omongan angin lalu aja lah Wak. Nurul tetap dulu dicabut-cabutnya lah rumput-rumput itu kan sambil dia ngobrol sama kawan-kawannya yang memang berada di sana juga. Ya bro, ya masa iya Wak? Kayak gitu. Nah Ami yang juga mendengarkan ucapan ibu kantin tadi pun lalu ya udah kembali fokus lagi lah sama makan siangnya. Nah tapi Wak tiba-tiba nih nggak lama kemudian Ami sama kawan-kawannya yang ada di kantin dikejutkan dengan suara teriak dari luar kantin yang akhirnya membuat mereka ikut kaget kan. Wah kata apa tuh Wak? Langsunglah mereka berlari ke arah suara. Ternyata Nurul lah yang menjerit waktu itu Wak. Kemasukan dia enggak. Nurul nggak masukkan doh. Nurul ini menjerit karena dia tidak sengaja menarik sebuah benda berbentuk tali putih yang panjang Wak, dan terlihat seperti kayak, tahu kalian kain putih panjang tuh apa? Kayak kain kafan. Iya, keluar dari taman kecil yang dicabut-cabutin itu. Cuma Wak waktu itu memang mereka tetap berpikir positif. Mungkin aja itu merupakan kayak sampah plastik gitulah yang memang terkubur lama. Nggak nyangka kalau itu adalah kain putih yang macam-macam itu. Enggak. Kata si Nurul, ngapain dan apa ini, mungkin ini sampah mungkin, kata si Nurul gitu. Dah balik lagi lah ke kesibukan masing-masing kan. Ingat kalian kan tadi kejadian tadi, ingat ya. Nah adalah tuh kan Wak ya. Keesokan harinya mereka pun beraktivitas lah seperti biasa. Tapi Wak Nurul yang biasanya kan anaknya heboh kan, canda-bercanda apa segala macam ceriwis lah gitu, tapi mendadak di hari itu Nurul nih diam, pendiam dia pokoknya. By the way Nurul ini teman satu kelasnya si Ami Wak ya, diam aja dia.
gak banyak omong sama sekali. Nah teman-temannya sedikit bingung Wak, melihat sikap Nurul nih kok udah gak kayak biasanya, kok banyak diam aja dia nih kan. Tapi mereka waktu itu hanya berpikir, oh mungkin Nurul lagi bad mood kali ya, atau mungkin memang lagi ada masalah. Nah dah lah tuh, lanjutlah belajar lagi. Sampailah tiba di saat jam istirahat Wak, semua anak-anak kan keluar lagi nih untuk istirahat. Semua keluar kecuali Nurul. Dia tetap diam di mejanya sambil menatap kosong ke arah buku catatannya. Diam aja. Begitu. Sampai setelah waktu istirahat selesai pun Wak, Nurul masih ada di bangkunya dengan keadaan yang sama, masih melengok ke arah buku depan mata itu. Gak istirahat dia. Nah nengok kayak gitu satu persatu kawan-kawannya pun kayak mulai ngegodain si Nurul nih Wak. Barek bana masalah nampak Nurul. Kayak berat kali masalah nampak Nurul. Sampai ndak gerak-gerak kami tengok dari tadi ya. Baru putus kok Nurul. Galau kali nampaknya, udahlah cari aja yang baru lagi, itu sama abang aja gitu lah, kayak digoda-godain gitu Wak. Nah waktu udah digoda-godain kayak gitu tetap aja nggak ada respon dari si Nurul. Diam aja si Nurul tuh Wak. Dan keadaan bedanya si Nurul ini Wak, nggak cuma terjadi di hari itu aja, melainkan Nurul ini menjadi banyak diam dan menyendiri seperti ini selama beberapa hari ke depan. Beberapa hari setelah kejadian dia narik sesuatu di taman tuh. Sampailah di suatu hari pas pelajaran siang Wak, tiba-tiba Nurul ini kesurupan. Dan menurut kesaksian teman sebangkunya nih Wak, ini seram nih. Si Nurul ini awalnya tuh bertingkah biasa aja. Ini kesaksian kawannya ya, kawan sebangkunya. Awalnya dia biasa aja kawan. Ya macam dia beberapa hari kemarin diam-diam aja tuh, masih kayak gitu. Gara-gara aku juga gak nyaman, akhirnya aku tanya lah sama dia, kok ngapa Nurul kok diam-diam aja dari kemarin, lagi galau kau, ceritalah sama aku. Nah pas lagi ngomong ini, awalnya si Nurulnya menjawab, wah enggak biasa aja. Hah, dari yang dia ketawa Wak, tiba-tiba dia mendadak diam gitu loh. Nah aku nengok itu kan, aku udah ngerasa iya ada yang aneh ini, kata kawan sebangkunya kan. Tadi kok ngakak, tiba-tiba kok diam kayak gini. Diperhatikan lagi sama si kawannya ini. Dan kalian tahu nggak lama kemudian aku lihat tangannya si Nurul nih yang awalnya terlipat di atas meja kayak gini, tiba-tiba merentang lurus ke depan, terus jari-jarinya yang awalnya terbuka kayak gini Wak, mengepal. Kayak gini, ngepal. Kan? Nah aku yang kaget nengok tingkah dia kayak gitu, langsung aku tatap mukanya. Nah disitulah waktu aku tengok mukanya, mata Nurul tuh udah putih semua, tau kalian? Yang hitam udah nggak ada tuh, putih. Disitulah baru aku menjerit, Bu Nurul kenapa nih? Kata dia kayak gitu. Itu yang buat teman-teman sekelasnya Nurul yang lain termasuk Ami pun yang lagi fokus belajar tuh langsung noleh lah ke arah mereka. Dan mereka semua yang ada di kelas itu pun ikutan kaget Wak, karena mereka juga melihat matanya si Nurul itu putih semua. Terus tangannya ngepal kayak gitu, ngerentang ke depan kayak gini. Apa nggak shock semua waktu itu Wak? Ibu guru pun nengok, ibu guru pun nengok. Dan pada saat itu Wak, ibu gurunya langsung ambil instruksi nih. Dia bilang gini, cepat kalian ke tempat ibu sekarang, cepat. Akhirnya anak-anak yang lain tuh berjalan tuh pelan-pelan ke arah ibu guru yang di depan kan. Nah pas mereka ini pelan-pelan bergerak mendekat ke ibu guru, tiba-tiba matanya Nurul ini langsung menatap ke arah mereka. Kebayang kalian kan, dia kan diam pertama kayak gini kawan-kawannya kan pada jalan, ibu guru di situ jalan semua kan, set. Dia kan kayak ini. Tiba-tiba nih matanya, anggaplah mataku nih putih Wak ya. Gini, kawan-kawan yang bergerak dia langsung gini. Serem banget. Cepat aja jalan kata ibu tuh kan. Cepat. Nah, nggak usah ke tempat ibu, kalian jalan aja ke pintu keluar ya nak. Ya, jalan pelan-pelan kata ibu tuh gitu. Udah lah tuh perlahan mereka bergerak lah kan. Bergerak nih. Dengan posisi mata Nurul tuh masih menatap mereka, bergerak kepala ini nengok mereka jalan kan gini. Gitu. Nah posisi Nurul waktu itu berada di bangku ketiga dan merupakan bangku kedua dari belakang Wak. Kayak di tengah dia berarti kan. Nah mejanya ada di baris kedua dari pintu. Jadi ibarat agak memojok lah dikit siapa si Nurul. Udah lah tuh kan kawan-kawannya diam aja tuh. Fokus Wak, jalan Wak. Tepat lah kau udah jalan. Nyampe depan pintu Wak. Tiba-tiba Nurul langsung berdiri dengan kasar yang sampai akhirnya buat bunyi kursi yang kuat tuh loh. Prak, dia bangun kayak gitu kan. Bangun dia masih, badannya langsung berputar ke arah kawan-kawannya Wak. Ya Allah, aku membayangkan dengan jelas. Ami sama kawan-kawannya untungnya tetap kompak nih Wak. Dia diam ya kan, sama-sama tatap-tatapan mereka nih. Mereka tengoklah ke arah ibu guru, Bu, nih kami harus ngapain lagi ini Bu. Dan tanpa tadi ngali-ngali, ibu langsung ngangguin kepala. Kabur kata
kata ibu tuh. Dengan begitu mereka semua langsung Wak berlari itu keluar pintu. Ibu guru pun ikut juga berlari Wak. Dan pada saat itu pas mereka kabur, Nurul pun ikut ngejar mereka. Wah, ya Allah. Tapi untungnya waktu itu ibu guru dengan cepat langsung bisa menutup pintu. Terkurung lah itu jadinya akhirnya Nurul di dalam kelas sendiri Wak. Dan akhirnya waktu itu Ami sama beberapa kawan-kawannya langsung itu berlari ke tempat kepala sekolah untuk memberitahu tentang hal menakutkan itu Wak. Nurul akhirnya terpaksa memang harus dikurung terlebih dahulu di kelas karena tidak ada satupun dari